Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare HP 1 jutaan dari Vivo dan Oppo, yaitu antara Vivo Y18 yang dijual dengan harga 1,8 juta dan Oppo A18 yang dijual dengan harga 1,5 juta. Di sini kita akan bahas lengkap kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana, karena dari segi harga cuma beda sedikit. Jadi buat kamu yang lagi galau mau pilih mana, pastikan tonton videonya sampai akhir, karena di video kali ini kita akan cari tahu jawabannya. Untuk yang pertama, kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu. Dimana seperti yang kamu lihat, kedua HP ini sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian ya guys ya, dan juga punya banyak kemiripan. Bentuk bodinya sama-sama flat atau kotak dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Lalu untuk audionya sama-sama dibekali dengan single speaker atau mono. Dan untuk konsep layarnya juga sama, baik Vivo maupun Oppo masih menggunakan konsep layar water drop screen. Artinya untuk urusan desain atau tampilan, kedua HP ini sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lanjut untuk sektor layar, Vivo memiliki layar sebesar 6,56 inch dengan resolusi masih HD+. Panelnya menggunakan IPS LCD refresh rate hingga 90 Hz dan memiliki tingkat kecerahan di angka 840 nit. Sementara Oppo, ukuran layarnya sama seperti Vivo, sebesar 6,56 inch dengan resolusi juga masih HD+. Panelnya menggunakan IPS LCD dengan refresh rate juga bisa sampai 90 Hz dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 720 nit, sedikit lebih kecil dari Vivo. Namun walau demikian, untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini masih 11-12 ya guys ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dimana baik Vivo maupun Oppo sudah sama-sama memiliki karakter warna yang bagus dan pop up untuk kelas harganya, walaupun resolusi yang digunakan hanya HD+. Artinya untuk sektor layar di sini keduanya juga sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Layarnya sama-sama bagus dan nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, Vivo memiliki kapasitas memori 4/128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih eMMC dengan skor pengujian ada di angka 13.000 poin. Sementara Oppo dibekali dengan kapasitas memori yang sama dengan Vivo 4/128GB yang juga masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan juga masih eMMC dengan skor pengujian ada di angka 11.000 poin. Jadi untuk urusan memori di sini keduanya tidak ada yang lebih unggul ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena mulai dari kapasitas memori hingga jenis ROM yang digunakan masih sama persis. Lanjut untuk dapur pacu, Vivo ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz pabrikasi 12 nanometer. Sedangkan Oppo juga ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz pabrikasi 12 nanometer. Artinya untuk urusan dapur pacu di sini juga sama kuat ya guys ya, karena keduanya ditenagai dengan seri chipset yang sama. Kemudian untuk urusan sensor, baik Vivo maupun Oppo sudah sama-sama dibekali dengan jumlah sensor yang banyak, dimana sensor penting seperti magnet, cahaya, orientasi, dan giroskop sudah sama-sama ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Tapi untuk poin ini di sini Vivo lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor NFC, sementara di Oppo tidak ada. Jadi untuk urusan sensor di sini Vivo lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena dibekali dengan jumlah sensor yang lebih lengkap. Sekarang untuk performa tesnya, di sini kita coba menggunakan Geekbench 6, dimana untuk Vivo Y18 skor yang dihasilkan ada di angka 441 dan 1427 poin. Sementara Oppo A18 skornya ada di angka 435 dan 1448 poin untuk multicore-nya. Lalu untuk AnTuTu benchmark, Vivo mampu menghasilkan skor di angka 250 ribuan. Sementara Oppo ada di angka 270 ribuan. Jadi masih 11-12 menurut saya. Lanjut untuk gaming testnya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan grafik yang terbuka di Vivo bisa sampai ultra dengan frame rate maksimal hingga high. Sementara di Oppo juga sama, bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Untuk tipikal game seperti ini sudah mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya tanpa kendala yang berarti. Gameplaynya terasa lancar dan responsif baik saat satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Dan untuk performanya juga terasa sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan.
Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, baik di Vivo maupun Oppo, grafik yang terbuka sama-sama bisa sampai Smooth Ultra dan mentok hingga SD High. Karena ditenagai dengan dapur pacu yang sama, jadi untuk performa yang dihasilkan di sini juga terasa sama saja menurut saya. Tidak bisa dibilang playable, tapi sudah lumayan untuk kelas harga 1 jutaan. Namun untuk giroskopnya, baik di Vivo atau Oppo sama-sama terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan giro software. Pokoknya untuk urusan performa, di sini keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tapi tanda kutip, baik Vivo atau Oppo sama-sama kurang cocok untuk penggunaan gaming berat seperti ini, dan cocoknya lebih untuk penggunaan kasual atau santai saja. Karena balik lagi, dapur pacu yang ditawarkan keduanya masih kelas entry level. Geser ke bagian baterai, Vivo dibekali dengan baterai 5000 mAh, dan untuk kecepatan chargingnya sudah fast charging 15 watt. Yang butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Oppo juga memiliki baterai 5000 mAh, tapi untuk kecepatan chargernya hanya dibekali dengan adapter 10 watt. Dimana salah saya coba butuh waktu sekitar 3 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%, jauh lebih lama dibanding Vivo. Artinya untuk urusan baterai di sini Vivo lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena sudah didukung dengan fast charging, jadi lebih ngebut saat isi daya. Lanjut untuk operating system, Vivo Y18 sudah berjalan di Android 14 basis ColorOS 14, sedangkan Oppo saat baru buka box masih berjalan di Android 13 basis ColorOS 13. Bicara soal sistem, kedua HP ini sudah sama-sama memiliki tampilan UI yang kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur, baik di Vivo atau Oppo juga sama-sama lengkap. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo sudah sama-sama ada. Pokoknya untuk operating system, keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. UI-nya sudah sama-sama kekinian, untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap dan sama-sama nyaman saat digunakan. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Kemudian untuk sektor kamera, Vivo dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sementara Oppo hanya dibekali dengan 8 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Artinya dari angka di atas kertas, Vivo jelas lebih unggul ya guys ya, karena memiliki resolusi kamera yang lebih besar, baik belakang maupun depan. Lalu untuk fitur kameranya juga demikian, Vivo dibekali dengan fitur yang lebih banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur, sementara di Oppo hanya ada 4 fitur saja. Bicara soal kamera, berikut adalah hasil foto dari Vivo Y18 dan Oppo A18. Dari contoh yang ada, secara sekilas foto yang dihasilkan keduanya tidak beda jauh, terutama di bagian kontras dan karakter warnanya. Tapi kalau secara kualitas, di sini Vivo jawabannya, karena saat di zoom foto dari Vivo lebih detail dan tidak pecah berkat resolusi yang besar. Sementara hasil foto dari Oppo detailnya kurang dapat dan gambarnya cenderung pecah saat di zoom karena resolusi yang digunakan hanya 8 megapiksel. Lalu kalau untuk foto selfie-nya, dari contoh berikut, gambar yang dihasilkan tidak beda jauh ya guys ya, alias masih 11-12. Mulai dari tingkat kecerahan, detail gambar, hingga saturasi warnanya, dan baik saat di indoor maupun outdoor. Jadi untuk foto menggunakan kamera selfie, di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y18 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Oppo A18 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Untuk kondisi dan waktunya di sini memang tidak sama, namun yang jelas saya rekam videonya di kondisi cahaya yang sama-sama bagus. Dan dari contoh berikut, video dari Vivo lebih bagus ya guys ya, karena gambarnya lebih tajam dan untuk saturasi warnanya juga lebih hidup atau fresh. Sementara video dari Oppo cenderung flat. Lalu untuk video kamera depannya juga demikian. Dari contoh berikut, video yang dihasilkan Vivo lebih bagus. Gambarnya terlihat lebih jelas serta tajam, baik di area wajah maupun background bagian belakang. Jadi sangat jelas ya guys ya. Untuk urusan video di sini Vivo juaranya dan mendapatkan 1 poin karena video yang dihasilkan lebih bagus baik video kamera belakang maupun depan. Dan itulah tadi perbandingan antara Vivo Y18 versus Oppo A18.
Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya rasa cukup jelas ya guys ya. Kalau ditanya siapa juaranya dan mending pilih mana, di sini sudah pasti Vivo Y18 jawabannya. Karena skor yang dihasilkan lebih tinggi dan apa yang kita dapat juga lebih banyak. Seperti sudah dilengkapi dengan sensor NFC, charging lebih ngebut, dan hasil kamera yang lebih bagus baik untuk urusan foto maupun video. Jadi walaupun secara dapur pacu dan performa sama, buat saya Vivo Y18 tetap lebih menarik untuk dilirik karena menawarkan beberapa kelebihan yang tidak ada di Oppo A18. Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.